Halo teman-teman, kalian sudah mulai belum nih mempertimbangkan persiapan dana pensiun? Meskipun pensiun masih jauh, perencanaannya sejak dini sangat penting loh untuk keamanan finansial di masa depan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan dana pensiun yang bisa membantu kalian mencapai masa pensiun yang nyaman. Tapi sebelum menyimak videonya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alma Fatia Rahel Putri, Siti Nursalina, Yulia Rahmah, dan Nadia Hairina. Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Dana pensiun adalah sejumlah dana yang secara sengaja dan sistematis dihimpun baik oleh individu, pemberi kerja, maupun lembaga tertentu yang dikelola oleh suatu badan hukum dengan tujuan utama memberikan jaminan kesejahteraan finansial kepada para pesertanya. Ketika mereka telah memasuki usia pensiun, tidak lagi produktif bekerja, mengalami cacat tetap yang mengakibatkan tidak mampu lagi bekerja, atau meninggal dunia. Dana ini merupakan bentuk tabungan jangka panjang yang dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi agar nilai manfaat yang diberikan kepada peserta dapat maksimal dan berkelanjutan. Dana pensiun merupakan salah satu bentuk tabungan jangka panjang yang dirancang untuk memberikan manfaat finansial bagi peserta setelah mencapai usia pensiun. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa karena hasilnya baru dapat dinikmati setelah peserta memasuki masa pensiun dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Di Indonesia, usia pensiun rata-rata adalah 55 tahun. Meskipun profesi tertentu seperti guru dan dosen memiliki usia pensiun yang lebih tinggi, yaitu 60 tahun dan 65 tahun. Manfaat utama dari dana pensiun ini adalah sebagai yang pertama, sebagai asuransi. Jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat sebelum mencapai usia pensiun, dana pensiun akan memberikan uang pertanggungan. Biaya ini dibebankan pada dana pensiun yang dikelola bersama. Yang kedua, sebagai tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari pesertanya. Yang ketiga, sebagai pensiun. Setelah mencapai usia pensiun, seluruh iuran yang terkumpul beserta hasil pengelolaannya akan diberikan dalam bentuk pembayaran pensiun. Pembayaran ini akan berlangsung setiap bulan sepanjang hidup peserta. Dengan demikian, program dana pensiun ini bukan hanya sebagai tabungan, tetapi juga memberikan perlindungan asuransi dan jaminan pensiun yang akan mendukung peserta dan keluarganya setelah memasuki masa pensiun. Adapun tujuan dari dana pensiun dapat dilihat dari berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun, yakni berikut. Yang pertama, bagi perusahaan, yaitu kewajiban moral, loyalitas, kompetisi pasar tenaga kerja, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi pada perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, bagi karyawan atau peserta. Yang pertama yaitu rasa aman peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Dan yang kedua, mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Dan yang terakhir, bagi lembaga pengelola, yaitu yang pertama mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Dan yang ketiga, sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Jenis-jenis dana pensiun. Secara umum, dana pensiun syariah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan penyelenggaraannya, programnya, cara pembayaran manfaatnya, dan waktu pembayaran manfaatnya. Yang pertama, dana pensiun berdasarkan penyelenggaraannya. Dana pensiun berdasarkan penyelenggaraannya dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yang kedua, dana pensiun berdasarkan programnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Manfaat pensiun sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan karyawan.
Dana pensiun berasal dari potongan gaji karyawan dan kontribusi pemberi kerja yang diinvestasikan untuk menghasilkan dana pensiun. Yang kedua, program pensiun iuran pasti, PPIP. Iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening peserta. Hak manfaat pensiun bergantung pada jumlah iuran yang dibayarkan dan hasil pengembangan. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan cara pembayaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran secara sekaligus dan pembayaran secara bulanan atau berkala. Yang terakhir, dana pensiun berdasarkan waktu pembayaran dibedakan menjadi 4 jenis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang pertama, pensiun normal. Pembayaran dimulai setelah peserta mencapai usia pensiun normal, yaitu umumnya 55 tahun, 60 tahun untuk guru, dan 65 tahun untuk dosen. Yang kedua, pensiun dipercepat. Pembayaran dilakukan sebelum usia pensiun normal. Yang ketiga, pensiun cacat. Pembayaran dilakukan jika peserta mengalami kecelakaan atau cacat yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja, tanpa memperhatikan usia pensiun. Yang keempat, pensiun ditunda. Pembayaran ditunda hingga peserta mencapai usia pensiun yang sesuai, meskipun berhenti bekerja sebelum usia pensiun normal. Cara merencanakan keuangan hari tua dan pensiun. Untuk merencanakan keuangan hari tua dan pensiun bisa dilakukan dengan yang pertama, menentukan usia pensiun. Tentukan kapan Anda ingin pensiun, di usia 55 tahun, 60 tahun atau lebih, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, harapan hidup, dan rencana setelah pensiun. Yang kedua, menghitung kebutuhan keuangan. Perkirakan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun, termasuk biaya makan, tempat tinggal, dan kesehatan, serta hiburan. Yang ketiga, menentukan target tabungan pensiun. Tentukan jumlah yang harus ditabung setiap bulan untuk mencapai target pensiun dengan mempertimbangkan usia saat ini, usia pensiun yang diinginkan, dan inflasi. Yang keempat, memilih produk investasi. Pilih produk investasi yang tepat seperti deposito, reksadana, saham, atau obligasi untuk mengembangkan dana pensiun dan konsultasikan dengan perencanaan keuangan. Yang kelima, memanfaatkan program pensiun di tempat kerja. Ikuti program pensiun yang disediakan oleh perusahaan tempat Anda bekerja dan pelajari manfaat serta ketentuannya. Yang keenam, mempersiapkan asuransi kesehatan. Pertimbangkan asuransi kesehatan yang mencakup biaya perawatan rawat inap, obat-obatan, dan layanan kesehatan lainnya. Yang ketujuh, mempersiapkan dana darurat. Siapkan dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran hidup untuk menghindari utang dan menjaga stabilitas keuangan. Yang terakhir, meninjau dan memperbarui rencana secara berkala. Tinjau dan perbarui rencana pensiun minimal setahun sekali untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi keuangan, kesehatan, dan tujuan. Kemudian, akad-akad dana pensiun berdasarkan syariah. Yang pertama, akad hibah. Yang kedua, akad hibah bisyarah. Yang ketiga, akad hibah muqayyadah. Yang keempat, akad wakalah. Yang kelima, akad wakalah bil ujrah. Dan yang keenam adalah akad mudharabah. Sekian video dari kami mengenai persiapan dana pensiun. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menyimak dari awal hingga akhir dan bisa menjadi awal dari perencanaan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.